Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Nanda Zahira Syafa dari kelas PAI reguler 6D. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait Islam di masa Rasulullah SAW untuk memenuhi tugas akhir semester Sistem Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada awalnya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro ketika beliau berusia 40 tahun. Saat itu, beliau sering mengasingkan diri untuk merenung dan mencari kebenaran. Pada tahun 610 Masehi, Malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi awal dari turunnya Al-Quran. Dari situlah Rasulullah SAW mulai menyampaikan ajaran Islam secara diam-diam kepada siapa? Kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Dan orang pertama yang memeluk Islam adalah istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian diikuti oleh sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan sepupunya beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Lambat laun, ajaran Islam yang mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah mulai menyebar di kalangan masyarakat Mekah. Namun, tidak semua orang menerima ajaran ini dengan baik karena banyak pemuka Quraisy yang menolak keras dakwah Rasulullah. Kenapa pemuka Quraisy ini menolak keras dakwah Rasulullah? Karena dianggap mengancam tradisi nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Nah, dari situlah Rasulullah dan para pengikutnya ini mengalami berbagai bentuk penindasan dan siksaan. Dan beberapa sahabat bahkan harus meninggalkan Mekah untuk mencari perlindungan di Habsyah atas izin Nabi. Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Nah, setelah menghadapi berbagai rintangan dan penolakan di kota Mekah, Nabi Muhammad ini menerima perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Dengan hijrah ke Madinah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Nah, di Madinah, Rasulullah SAW disambut dengan baik oleh penduduk setempat termasuk kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini merupakan penduduk asli kota Madinah yang bersedia untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada kaum Muhajirin, yaitu para muslimin yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Di Madinah, Rasulullah mendirikan masyarakat Islam yang berlandaskan hukum dan syariat Islam. Beliau ini menyusun piagam Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi untuk mengatur hubungan antara berbagai kelompok, termasuk kaum muslimin, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Piagam Madinah ini menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan saling menghormati antar komunitas. Rasulullah juga memimpin berbagai ekspedisi dan pertempuran untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selama periode Madinah, ajaran Islam semakin berkembang dan banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, Rasulullah ini terus menerima wahyu yang kemudian dibukukan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu mulai dari aspek ibadah, muamalah, hingga akhlak dan etika. Nah, kemudian pada 630 Masehi, setelah perjanjian damai dengan Quraisy ini dilanggar, Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Dan peristiwa inilah dikenal sebagai Fathu Mekah, yang artinya penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan Mekah, Rasulullah menghapuskan penyembahan berhala dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada. Nah, beliau ini mengajarkan pentingnya
toleransi dan memaafkan musuh-musuh yang dulu memusuhinya. Dan dari situlah ajaran Islam semakin tersebar ke seluruh jazirah Arab dan banyak suku yang masuk ke dalam Islam. Nah, setelah ajaran Islam ini semakin tersebar, Rasulullah ini menunaikan haji wada atau haji perpisahan pada tahun 632 Masehi, dan pada saat itulah di mana beliau ini menyampaikan khutbah yang sangat penting yang menekankan persamaan manusia, keadilan, dan kewajiban umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya. Setelah kembali dari haji wada, kesehatan Rasulullah mulai menurun dan beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Dengan kepergiannya inilah meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun ajarannya terus hidup dan berkembang hingga saat ini, dan para sahabatnya melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan membentuk kekhalifahan yang pertama, yaitu yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan melanjutkan penyebaran ajaran Islam ke luar Jazirah Arab. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam adalah pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Beliau ini mengajarkan kita untuk tetap bertahan dan berjuang meski menghadapi penolakan dan kesulitan. Nah, kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya membangun hubungan baik dengan sesama, seperti yang dilakukan Nabi di Madinah. Beliau ini mengajarkan toleransi, keadilan, dan persatuan dalam membangun masyarakat. Dan dari perjalanan hidup Nabi, kita belajar bahwa perubahan positif membutuhkan waktu dan perjuangan, tapi dengan tekad yang kuat dan bimbingan yang benar, kita bisa mencapai tujuan yang mulia. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan sikap pemaaf dan bijaksana, terutama saat menaklukkan kota Mekah. Akhirnya kita belajar bahwa ajaran yang didasarkan pada kebenaran dan kebaikan akan terus hidup dan berkembang, bahkan setelah kepergian pembawanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나